Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang, teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin sedikit mereview hasil renovasi toko. Jadi saya itu hampir 2 tahun sekali itu merenovasi toko. Renovasinya sih bukan renovasi gedung, renovasi tempat, renovasi rak, renovasi manajemen biasanya. Seperti teman-teman kalau tahu minimarket, Indomaret, Alfamaret itu setiap mungkin 5 tahun sih, mungkin 5 tahun ada perbaikan, ada pemeliharaan. Saya juga seperti itu. Kadang-kadang ya 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun. Kalau bosen, posisinya dipindah lagi, posisinya dipindah lagi. Supaya apa? Supaya tidak jenuh, teman-teman. Supaya tidak jenuh, supaya tetap menyenangkan di toko itu. Jadi ada hiburan. Kalau karyawan agak longgar itu biasanya saya ajak untuk menata ulang. Kenapa kok sering ditata ulang? Karena toko itu kan teman-teman tahu sendiri, toko bahan bangunan itu kan identik dengan debu loh, teman-teman. Identik dengan debu. Nah, kita menata ulang itu biasanya itu barang-barang yang lama tidak keluar itu jarang dibersihkan kan. Jarang dibersihkan, setelah itu pasti debu. Kadang-kadang kita menemukan barang-barang yang sebenarnya itu stoknya ada, terus barangnya tersembunyi. Nah, itu nanti kalau kita itu posisinya kita pindah bisa ketemu lagi barangnya. Setelah itu kita bersihkan satu persatu. Karena itu merupakan aset kita. Kalau tidak dibersihkan ya kotor, nanti seperti barang yang nggak laku gitu loh, teman-teman. Jadi kita bersihkan, kita tata ulang. Setelah itu meskipun di dalam kaca ini loh, teman-teman, di dalamnya kaca ini kalau memang 1 tahun tidak dibersihkan ya otomatis nanti kotor banget. Ini nanti seperti barang seperti ini nanti kalau sudah dibersihkan itu biasanya itu saya itu ditata ulang itu pasti dibersihkan ulang. Jadi karyawan suruh membersihkan, setelah itu kita tata lagi. Yang mana tempatnya yang nyaman, yang mana tempatnya yang bagus, itu kita tata lagi. Sebagai hiburan saja. Toh karyawan kita waktu nganggur tetap kita gaji, tetap kita bayar. Daripada nganggur terus mainan HP, lebih baik kita kerjakan sambil pelan-pelan. Kalau longgar nanti kita ditata lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nanti dibersihkan. Terus yang tadinya, nah ini seperti cantolan-cantolan. Ini kalau nggak dibersihkan kotor, teman-teman. Kotor. Nanti diambil ulang, sambil ditata lagi gitu loh, teman-teman. Jadi kita itu tetap di toko itu ada kegiatan dan nggak bosen. Nggak mikiri nggak mikiri tagihan sales saja gitu loh, teman-teman. Nah, ini kemarin di Sandi Rene dulu di konten di apa mau di semunggah di apa mau semunggah apa aku di apa mau semunggah. Ini urip no lampu nih, ting wes ya. Ini yang kemarin teman-teman saya beri saya itu punya tempatnya baut yang satu lokasi itu 3 kali 3 meter.
lokasinya itu 3, maksudnya bidang nempel tembok itu tingginya 3 meter, lebarnya 3 meter. Nah ini di belakang, saya sembunyikan di belakang karena baut itu sudah ada displaynya, sudah ada apa namanya itu, sudah ada katalognya. Jadi baut meskipun disembunyikan tetap kita mudah untuk mencari baut itu karena sudah ada displaynya. Ini caranya apa namanya itu menata seperti ini. Ini 400. Coba ya, kita lihat ya. 377. Ini 400 laci. 400 apa namanya itu? 400 slot. 400 slot, ukurannya cuma 3 kali 3 meter, nempel tembok. Isinya 400 slot. Kalau satu slot ini masih bisa diisi 3 atau 4 macam baut, berarti katakan 2 saja ya. Kita 2 macam baut di dalam satu slot. Satu slot ini bisa 2 macam, itu berarti isinya 800 item baut. Kalau diisi 3, bisa diisi 3 sampai diisi 5 kalau stoknya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Kalau diisi 5, ini berarti isinya 400 kali 5, 2000 ya. 2000 baut. 2000 macam baut. Nah, alat yang kecil-kecil seperti ini. Terus cara naiknya bagaimana supaya tetap menyenangkan, supaya tetap apa namanya itu enggak naik pakai tangga, oyong-oyong tangga. Terus apa namanya yang naik itu naik turun karena kadang-kadang beli baut meskipun ada katalognya masih tetap minta apa ukuran kadang-kadang nggak jelas. Nah, ini supaya biar nggak capek naik turun, ini ada kerennya. Ini kerennya ini loh, teman-teman. Kerennya cuma seperti ini. Nah, ini pakai seling. Ya, ini pakai seling. Loh, ini seling. Ini kerennya itu satu sisinya jalan seperti ini. Nah, ditiru saja teman-teman. Jangan menyuruh saya untuk membuat. Jangan menyuruh saya untuk membuat. Ini atasnya seperti itu, seling ditarik di atas. Terus kerennya ditaruh di tengah-tengah ini. Kerennya ini nih. Nah itu. Kerennya ukuran berapa ini? 3,5 ton kalau nggak salah. 500 kg. Nah, kapasitasnya 500 kilo. Ini naik turun itu pakai apa namanya itu? Pakai kren. Jadi nggak sampai kita tuh capek naik turun. Kalau sudah selesai mengambil, ini supaya nggak ganggu jalan, dinaikkan lagi, ditaruh di atas. Nah, seperti ini, dinaikkan. Ini nanti naik sampai mentok. Naik sampai mentok. Kan nggak capek teman-teman. Laki-laki, perempuan, nggak masalah. Nah, ini sampai di atas ini. Keliru nanti, saya aneh. Ya, nggak apa-apa. Turunkan lagi nih, miring ini. Ini apa? Saklaring kanan kiri podo ini, sok munggah sok mudun. Nah ini. Jadi kita nggak capek, kita itu meskipun apa namanya itu kerja itu kalau bisa itu menyenangkan dan ada inovasinya gitu teman-teman. Ada inovasinya. 400 kali 5, 2000 baut langsung gak apa-apa wali 4 jeten. Nah, ini teman-teman. Naik turun seperti ini. Nah, terus rak-rak juga seperti itu. Rak-raknya kita tata lagi, kita tata ulang. Nah, ini nanti cat 1 kiloan. Cat 1 kiloan ini kan tingginya juga 3 meter. Nah, 3 meter itu nanti saya bikinkan tangga, tapi tangganya dari, ya itu tadi seperti elektrik gitu. Jadi apa namanya itu, yang ngambil itu cuman naik saja, naik tanpa naik itu maksudnya berdiri saja di atas tangga itu. Nanti tangganya yang apa namanya itu naik sendiri pakai elektrik. Ya, murah itu teman-teman. Paling kalau saya bikin itu nanti insya Allah paling habisnya sekitar, kalau kita beli tangga aluminium kan sekitar
700.000 yang 3 meter, 700 sampai 750. Nah, kalau bikin sendiri nanti kira-kira paling sekitar 1 juta, tapi belum mesinnya. Kalau 1 juta belum mesinnya. 1 juta sudah bisa. Mesinnya nanti rencana saya kasih bor baterai yang ukuran 16 mili. Bor baterai ukuran 16 mili, jadi portable, jadi bisa dibawa kemana-mana, nggak pakai kabel-kabel. Rencana saya seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, nanti insya Allah saya upload di YouTube. Nah, seperti ini. Ini suasana toko. Tagihan? Nggak ada tagihan. Kok nggak ada tagihan? Harus ada tagihan. Nah, ini badai nyukani tagihan. Sudah selesai. Ya, ini salesnya alat listrik. Alat listrik juga nggak ada tagihan sama sekali. Tinggal minta order. Sebentar, kalau minta order saya tak bikin konten dulu, Mas. Ini posisi sekarang seperti ini, keadaan sekarang seperti ini, tapi ini barang-barang ini masih berserakan. Belum selesai, teman-teman. Belum selesai. Nah, insya Allah Sabtu sudah selesai, karena Sabtu Minggu tim saya harus ke Lamongan, menata toko baru di Lamongan miliknya Pak Harun. Setelah Lamongan saya nanti akan ke Lamongan, insya Allah kalau kalau berkehendak saya itu ke Malang. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, setiap bulan pasti ada isinya, entah 1 atau 2, menata toko, membimbing toko, kadang-kadang Jawa sendiri, kadang-kadang luar Jawa. Seperti ini, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan saya sampaikan semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.